60 negara akan ambruk ekonominya. 42 dipastikan sudah menuju ke sana. Sahabat Kompas.com, invasi Rusia ke Ukraina sejak 24 Februari 2022 ternyata menimbulkan dampak yang sangat besar. Tak hanya kerusakan infrastruktur hingga jatuhnya korban jiwa di Ukraina, kini krisis ekonomi baru juga mulai mengintai dunia. Dampak krisis ini pun sudah terlihat nyata. Berdasarkan perhitungan Dana Moneter Dunia atau IMF dan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, ada sekitar 60 negara yang perekonomiannya terancam ambruk. Perhitungan ini juga sempat disampaikan Presiden Joko Widodo pada Selasa 21 Juni 2022. Saya mendapatkan informasi, 60 negara akan ambruk ekonominya. 42 dipastikan sudah menuju ke sana. Siapa yang mau membantu mereka kalau sudah 42? Mungkin kalau 1, 2, 3 negara krisis bisa dibantu mungkin dari lembaga-lembaga internasional. Tapi kalau sudah 42 nanti betul dan mencapai bisa 60 betul, kita nggak ngerti apa yang harus kita lakukan. Krisis ekonomi ini tak lepas dari harga minyak dan gas yang terus melonjak karena minimnya pasokan. Selain itu, ada juga krisis pangan global akibat mandeknya lumbung pangan dunia, Rusia, dan Ukraina. Tentunya, Indonesia kini telah mulai merasakan dampak krisis global itu, yakni dengan kenaikan harga bahan bakar minyak, minyak mentah, hingga gandum. Lalu, apa yang bisa dilakukan Indonesia dalam menghadapi ancaman krisis ini? Salah satu langkah yang diambil Presiden Jokowi adalah dengan menemui Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di Kiev, Ukraina pada Rabu 29 Juni 2022. Selain berbicara dengan Presiden Ukraina, Jokowi juga akan bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk tujuan yang sama. Tujuan itu tak lain adalah misi perdamaian dengan mencari solusi konflik dengan mengupayakan ruang dialog dan proposal koridor pangan yang bebas dari aktivitas perang. Namun sebelum adanya kunjungan Jokowi, Indonesia sebenarnya juga sudah mengambil sikap soal konflik Rusia-Ukraina, yakni dengan mendukung resolusi PBB dalam sidang yang digelar pada 28 Februari 2022. Terkait resolusi konflik ini, Indonesia memperjuangkan 3 poin penting. Pertama, mengupayakan penghentian kekerasan. Sebab Indonesia yakin konflik akan meningkat jika kekerasan terus berlanjut. Kemudian mendesak penyelesaian konflik dua negara itu secara damai dan dialog. Hal ini sejalan dengan perjalanan sejarah Indonesia untuk mendapat pengakuan kemerdekaan. Dan terakhir memberikan akses bagi bantuan kemanusiaan. Selain konflik Rusia-Ukraina, Indonesia sebenarnya sering terlibat dalam upaya menciptakan perdamaian dunia. Mulai dari mengirimkan misi perdamaian di PBB yang tergabung dalam misi Republik Indonesia atau misi Riga. Kemudian menugaskan ribuan personel TNI dan Polri bertugas di 10 misi pemeliharaan perdamaian PBB. Lalu juga menjadi pelopor berdirinya ASEAN yang bertujuan menjaga stabilitas perdamaian di kawasan Asia Tenggara. Tak hanya itu, hingga saat ini Indonesia masih aktif mendukung gerakan zona bebas nuklir di kawasan Asia Tenggara hingga membentuk aliansi kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar. Itu dia informasi soal kepentingan hingga upaya Indonesia
dalam misi perdamaian Rusia, Ukraina, dan juga dunia. Simak informasi menarik lainnya hanya di ohbegitukompas.com. Jernih melihat dunia.